Jadi sekarang di belakang kita sudah ada all new Mazda 3. Dan pertama kalau kita ngomong Mazda 3, mungkin teman-teman nggak tahu karena produk ini sebenarnya nggak terlalu laku di Indonesia. Padahal dulu sempat masuk di generasi pertamanya, terus generasi keduanya itu nggak masuk ke sini. Terus ini generasi ketiga sekarang. Mazda 3 itu kalau dalam line up Mazda itu produk tengah-tengah, sama kayak kalau Honda kan ada City dan Accord, tengah-tengahnya Civic ya. Ini Mazda 2, Mazda 6, tengahnya Mazda 3 ya. Tapi yang cukup unik, mobil ini bisa dibilang adalah suatu perpaduan antara Mazda 6 dan Mazda 2. Jadi kayak apa ya, persamaan matematika 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Walaupun sebenarnya alasan dibalik itu kenapa kok nggak angka 4 aja ya, kalau di Jepang kan angka 4 artinya jelek. Oke, kita mulai dari hal yang menarik sama mobil ini. Daya tarik paling besarnya adalah dari desainnya. Salah desain, dia menerapkan ya, tahulah kode desain ya. Tapi ini juga kayak perpaduan tentang Mazda 6 dan Mazda 2. Mungkin kalau Mazda 6 itu kan sedan besar ya, moncongnya panjang. Nah ini sekilas moncongnya kayak Mazda 6 yang panjang ini. Dan lampunya juga agak sempit, terus nyambung. Terus desain bodinya tuh juga, tapi desain bodinya itu hatchback dan dia agak tipis, agak mana ya, agak gepeng. Jadi roof line-nya dia ini kayak lebih pendek. Saya tuh kalau lihat roof line ini jadi inget berapa bulan yang lalu waktu saya lihat mobil ini di pameran. Dari jauh itu saya ngira-ngira mobil apa ya, kok kayak Mazda 2 tapi kok roof line-nya pendek, terus untuk kacanya gini ya kan. Terus waktu saya deketi, oh beneran ternyata Mazda 3. Bagian belakangnya ini kan bodinya hatchback, jadi dia kelihatan kayak memang bener perpaduan antara Mazda 6 dan Mazda 2. Bodinya hatchback tapi panjang. Di luar sebenarnya ada yang bodi sedan, tapi mungkin ya masuk sini yang hatchback, karena kalau hatchback kan maksudnya pajak minibus, jadi lebih murah. Sama ya, kalau tadi di luar kan perpaduannya Mazda 6 dan Mazda 2, di sini juga sama kayak perpaduannya antara Mazda 6 dan Mazda 2. Ini misalnya nih, di sini kan ini tachometer kayak gini, terus bentuk apa MID digitalnya ini kan sporty banget ya, kayak Mazda 2 yang GT. Terus tapi ya cuma sampai di sini aja Mazda 2-nya. Lebih banyak di sini panel-panel yang mirip sama Mazda 6, misalnya di sini spoiling dashboard, terus persneleng, dan apa ini yang keren nih, cup holder, untuk cup holdernya. Ini bahannya bagus loh, bukaannya juga serut. Sisanya ya standar lah, standarnya Mazda kebanyakan ya. Tapi yang menarik mobil ini adalah yang dimasukin Mazda itu tipe tertinggi. Bisa kita lihat dari sini. Nah, ini adanya fitur-fitur ini tandanya tipe paling tinggi nih. Smart City Brake Support, terus blind spot monitoring. Jadi ini duduk belakangnya, dan ya udahlah, mobil Mazda ya duduk belakangnya ya gini nih ya, gak terlalu enak gitu. Tapi ini masih mending kok. Cuma yang nggak enak tuh kayak di sini kayak apa, kurang naik dikit. Jadi rasanya kayak kakinya tuh gantung. Terus nah di sini nih, nyala ini gimana? Apa? Oh, harus pakai yang di depan. Nah, jadi ini juga salah satu kekurangan kalau misalnya di belakang mau nyalain lampu bacanya, ini harus nyalain dari depan. Jadi ya memang mobil Mazda tidak diciptakan untuk duduk di belakang, memang diciptakan hanya untuk
kesenangan mengemudi. Ya, terus yang menarik lagi, ini dia ada sunroof. Nah, ini beda ya sama kelas mobil-mobil sekelasnya. Dia yang pakai sunroof. Ya, jadi ini mesinnya 2000 cc 4 silinder Skyactiv, serupa dengan yang dipakai di Mazda CX-3 dan Mazda MX-5. Tenaganya 165 horsepower dan torsinya 210 Nm, sorry. Speknya sebenarnya nggak terlalu jauh dari Civic sih. Civic 170 dan 220. Dan kalau ini transmisinya pakai 6-speed Skyactiv. Nah, sekarang langsung jalan aja yuk, biar tahu. Jadi impresi pertama yang kita dapetin waktu nyetir mobil ini adalah posisi duduknya yang rendah. Ya, sebenarnya ini cukup rendah untuk ukuran Mazda, karena biasanya Mazda itu agak sedikit tinggi lah kalau dibandingin Honda ya. Terus yang di sini juga udah elektrik, walaupun cuma khusus driver aja, kalau yang passenger belum. Dan posisi duduknya ini pas banget, cocok, dapat posisi setir yang pas, kaki juga enak, legroom depan juga luas kan. Terus ya yang jadi ciri khas Mazda itu pengendaliannya. Pengendalian mobil ini tuh sangat sporty, rasanya tuh kayak apa ya, beda gitu loh sama Civic. Kebetulan saya juga baru aja ngambil Civic, jadi bisa langsung saya bandingin. Kalau Civic itu karakternya pengendalian, sebenarnya setirnya lincah juga, tapi mobilnya itu karakternya lebih nyantai. Ya mungkin karena dia pakai CVT ya, jadi tariannya lebih nyantai. Terus kayak apa, bodi juga kerasa di mobil ini tuh lebih lincah. Kalau di Civic itu cenderung agak sedikit berat ya, mungkin juga karena karakternya yang lebih ke grand tourer kalau Civic itu. Kalau ini lebih ke kayak sport car. Didukung juga dengan bannya yang pakai ban seri performance, yaitu tadi Dunlop Sport Max. Jadi, dan tapaknya juga lebih lebar dibanding Civic. Dia juga ukurannya 18 inch. Ya itu sedikit banyak bantu pengendaliannya juga. Terus untuk visibilitas mobil ini cukup luas, dan di depan saya ini ada head-up display. Head-up display ini nampilin kecepatan juga speed limit. Terus juga kalau misalnya kita aktifin rear vehicle monitoringnya, dia juga ada indikator di sini. Jadi ya fiturnya memang lengkap sih mobil ini. Tapi yang saya mau komentari sebenarnya sama kayak mobil Mazda lain, penyakitnya adalah transmisinya. Ini transmisi yang cocok untuk sporty, terutama kalau kita pasang di sport mode-nya. Tapi transmisi ini tuh kayak cuma punya dua mode normal dan mode sport. Nah masalahnya mode normal sendiri ini rasanya kayak mode eco. Rasanya kadang-kadang mobil itu kayak terlalu dikekang tenaganya gitu loh. Jadi shifting point-nya ya di 2000-2500, nggak sampai sudah shifting walaupun
dia belum dapat torsi. Itu kekurangannya. Walaupun ya sekali lagi saya tidak bilang ini transmisi lambat, dia kalau pindah gigi cepat, tapi perubahan karakter dari normal ke sport itu terlalu jauh. Kalau sport terlalu meraung-raung, kalau normal dia malah kayak eco. Terus kekurangan lain ya sama sih klasiknya Mazda juga, bandingannya agak sedikit kaku ya kalau dibanding pesaingnya ya, let's say Honda Civic lah. Ya dia memang karakternya untuk sport, jadi ya wajar aja kalau kaku. Tapi gimana ya, nyetir Mazda 3 ini sebenarnya kayak nyetir mobil yang ya udah kayak nyetir Mazda 2 digedein aja, yang which is rasanya tuh kayak ya generic. Dan itu yang saya agak kurang nyaman dengan Mazda tuh adalah karakter generiknya. Jadi karakter ride setiap mobilnya tuh mirip-mirip, jadi nggak bisa bedain antara mau Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6. Jadi gimana ya, itu plus minus sih, tapi sebenarnya kalau secara overall mobil ini sih cukup bagus. Cuma sekali lagi market mobil ini agak terbatas, dan karena hatchback medium tuh pasarnya agak terbatas juga ya gimana lagi, nanggung. Kalau orang-orang bilang sih nanggung sih, ngapain beli mobil yang gede ya nggak gede, kecil ya nggak kecil. Tapi menurut saya sebenarnya kelas hatchback medium ini saya suka nanggungnya gitu. Kalau dibawa kemana-mana dia nggak terlalu kita kelihatan kayak orang kalau Mazda itu kan kita bawa kayak anak muda banget ya. Kalau Mazda 6 kan mungkin terlalu besar ya, jadi sebenarnya ini pas. Cuma kebanyakan orang pasti bilang kok nanggung, mau kecil nggak Mazda 2 aja, mau gede nggak Mazda 6 aja. Tapi ya itu sama kayak kita ngomong Honda, kok nggak Honda Jazz aja kalau mau kecil. Ya lama-lama makin banyak varian, kita jadi punya banyak pilihan. Nah terus ada catatan lagi mengenai mobil ini. Jadi sempat saya bawa mobil ini ke jalan tol. Mungkin karena mobilnya masih belum sampai 1000 kilo, jadi performanya masih dibatasi sama ECU-nya secara elektronik. Jadi performa mobil ini sebenarnya larinya tuh nggak terlalu spektakuler banget. Bahkan di beberapa media ngetes itu antara 9 detik sampai 10 detik. Kalau antara 9 detik sampai 10 detik berarti dia bahkan lebih pelan daripada Mazda CX-3. Nah ini yang mencurigakan, karena di luar negeri klaimnya mobil ini bisa 0 sampai 100 dalam 7,9 sampai 8 detik. Jadi itu kan menimbulkan pertanyaan baru, apakah mobil ini masih dalam masa break-in sehingga dia masih dibatasi performanya atau gimana. Padahal kalau ngomong tenaga juga dia selisihnya cuma 5 horsepower dengan Honda Civic. Selisih 5 horsepower itu nggak banyak. Jadi gimana kesimpulan dari mobil ini? Ya ini mobil yang cocok buat teman-teman yang suka sporty driving, yang suka rasa nyetir ala mobil sport gitu ya. Kelebihannya tadi mobilnya kerasa kayak sporty, terus juga dia punya torsi bawah yang lebih kuat karena 2000 cc. Ya di luar semua kekurangannya ini mobil yang baik, feature-nya banyak, rasanya sporty walaupun masih beberapa kekurangan ya. Tapi sekali lagi kita tidak bisa bandingin mobil kelebihan kekurangan sembarangan gitu, karena setiap mobil diciptain ada maksudnya. Jadi ya mobil ini memang diciptain buat yang suka nyetir.
kalau teman-teman suka nyetir, suka fiturnya banyak, ya mobil ini cukup worth it karena di Surabaya harganya sudah 426 juta rupiah. Kalau dibandingin sama Civic hatchback yang tipe paling tinggi di Surabaya itu 446 juta, ya cukup worth it lah kalau dari segi fiturnya ya. Tapi kalau suka yang relaxing, yang nyantai, ya mungkin lebih cocok beli yang satunya. Oke, itu aja dari kami. Jangan lupa untuk like, terus tinggalkan komen di bawah dan subscribe ke channel kami. Ya.